Perkenalkan, nama saya Ida Ayuka Deratna Priandari, nomor absen 20 dari kelas 10 IPS 2. Pada pertemuan yang kali ini, kita akan membahas tentang materi yang ke-B, yaitu trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Penjabaran nomor satunya yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadrat, sedangkan penjabaran nomor 2-nya perbandingan trigonometri sudut berelasi. Berikut adalah peta konsepnya yang dimana bagian A sudah dibahas pada sebelumnya. Lalu yang pertama di sini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadrat. Nilai perbandingan suatu sudut dapat ditentukan dengan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sisinya berada pada sumbu X lebih dahulu, seperti gambar berikut. Jadi, untuk gambar nomor 1, yaitu terdapat sudut XOP pada kuadran 1, dan selanjutnya pada kuadran 2 terdapat sudut XOP, dan selanjutnya pada kuadran 3 terdapat sudut XOP, dan pada kuadrat 4 terdapat sudut XOP. Jika koordinat P, X, Y diketahui, maka nilai perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran dirumuskan sebagai berikut. Yang nomor 1, pada kuadran 1 di mana sin alfa sama dengan Y per R, yaitu pada gambar Y per R di mana sisi depan per sisi miring. Selanjutnya, ada cos alfa sama dengan X per R, yaitu sisi samping per sisi miring. Selanjutnya, ada tangen alfa sama dengan Y per X, yaitu sisi depan per sisi samping. Begitu juga dengan kuadran sin, cos, tangen pada kuadran-kuadran selanjutnya. Hanya saja karena posisinya berbeda, maka ada positif dan negatif. Maka pada kuadran 2, sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan min X per R, dan sama dengan min Y per X. Sedangkan pada kuadran 3, sin alfa yaitu sama dengan min Y per R, cos alfanya sama dengan min X per R, dan tangen alfa sama dengan min Y per min X, sama dengan Y per X. Sedangkan pada kuadran 4, sin alfa sama dengan min Y per R, dan nilai cos alfa sama dengan X per R, sedangkan tangen alfa sama dengan min Y per X. Pada gambar di samping ini dijelaskan bahwa pada setiap kuadrat memiliki sifat-sifat yang berbeda, di mana pada kuadrat 1 semua nilai sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif, sedangkan pada kuadran 2 sinusnya saja yang bernilai positif. Sedangkan untuk kosinus dan tangen itu bernilai negatif. Lalu pada kuadran 3, nilai tangennya saja yang bernilai positif, sedangkan untuk sinus dan kosinusnya akan bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, hanya kosinusnya yang bernilai positif, sedangkan sinus dan tangen bernilai negatif. Lanjut materi yang kedua yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk yang pertama, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Jadi untuk gambarnya bisa dilihat seperti di samping ini. Dan misalkan titik P di mana Q, P merupakan bayangan dari titik P, di mana P, Q oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, garis OD ini merupakan garis Y sama dengan X di mana nanti titik P ini akan dicerminkan dengan garis tersebut, sehingga menghasilkan satu bayangan, yaitu P aksen. Dan diketahui bahwa OP sama dengan R itu panjangnya sama. Selanjutnya, untuk sudut POQ sama dengan alfa dan sudut P aksen OQ ini sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Jadi, karena ini 90 derajat dikurang alfa, jadi sudut ini sama dengan sudut yang ini. Jadi, sudut POQ itu sama dengan 90 derajat dikurang ini. Dan P aksen O itu sama dengan OP panjangnya dan R, maka kita dapat mendapatkan sebuah tabel hasil analisis sebagai berikut. Kita perhatikan sudut A, maka kita akan memperhatikan sebuah segitiga POQ. Bisa kita dapatkan nilai kosinusnya, yaitu di mana sin alfa sama dengan Q per R, cos alfa sama dengan P per R, tangen alfa sama dengan Q per P, cosec alfa sama dengan R per Q, secant alfa sama dengan R per P, kotan alfa sama dengan P per Q. Setelah itu, kita akan memperhatikan sudut 90 derajat min alfa. Maka kita akan memperhatikan segitiga P aksen OQ. Aksen. Lalu kita bisa mendapatkan nilai kosinus berdasarkan perbandingan isinya. Untuk sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan D per R. Untuk cos 90 derajat min alfa sama dengan P per R. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan Q per P. Untuk cosec 90 derajat dikurang alfa sama dengan R per Q.
Sekan 90 derajat min alfa sama dengan R per P. Koten 90 derajat min alfa sama dengan Q per P. Dari tabel ini kita ambil persamaan sebagai berikut. Mana yang pertama ada sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Kita perhatikan sin alfa itu sama dengan P per R dan cos alfa sama dengan P per R juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Begitu juga selanjutnya ada cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat min alfa itu sama dengan koten alfa. Kosek 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa. Dan untuk sec 90 derajat min alfa sama dengan kosek alfa. Dan kotangan 90 derajat min alfa sama dengan tangen alfa. Selanjutnya yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat plus alfa. Yang tadi dikurang, sedangkan yang sekarang ditambah. Jadi bentuk segitiganya sedikit berbeda, di mana terdapat dua segitiga. Bisa diperhatikan pada gambar berikut. Yang terdapat sudut 90 derajat sama dengan alfa. Jadi kita misalkan titik P aksen di mana Q per P itu merupakan bayangan dari titik P di mana P, Q oleh rotasi sejauh 90 derajat. Dan diketahui bahwa P aksen OY ini merupakan alfa sama dengan POQ. Dan OP sama dengan R, OP itu sama dengan R sama dengan P aksen O. Dan sudut P aksen OX itu merupakan 90 derajat plus alfa. Dan P aksen O itu sama dengan OP sama dengan R. Maka dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut dari alfa dan sudut 90 derajat plus alfa, maka akan diperoleh perbandingan seperti berikut. Caranya sama saja seperti tabel ini sehingga didapatkan hasil persamaan yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min koten alfa. Kosek 90 derajat plus alfa sama dengan sekan alfa. Sek 90 derajat plus alfa sama dengan min kosek alfa. Kotangan 90 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Untuk selanjutnya yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Berikut adalah gambarnya. Terdapat dua buah segitiga siku-siku yang dimana sudut alfanya itu saling berhadapan. Sehingga terdapatlah sebuah sudut yang besarnya 180 derajat min alfa. Jadi kalau dipenuh atau setengah lingkaran, maka dia akan menjadi 180 derajat. Tapi karena ini dikurang alfa, maka sampai sini saja. Jadi, dengan menentukan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat min alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Kosek 180 derajat sama dengan dikurang alfa sama dengan kosekan alfa. Sek 180 derajat dikurang alfa sama dengan min sek alfa. Kotangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min kotangen alfa. Baik, selanjutnya, relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat plus alfa. Perhatikan pada gambar berikut, di mana terdapat dua buah segitiga siku-siku yang terletak pada kuadran yang berbeda. Lalu ada sudut sebesar 180 derajat plus alfa, yang tadi min, sedangkan yang sekarang plus, karena ditambah. Sehingga, dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 180 derajat plus alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat plus alfa sama dengan tangen alfa. Kosek 180 derajat plus alfa sama dengan min kosek alfa. Sek 180 derajat plus alfa sama dengan min sek alfa. Koten 180 derajat plus alfa sama dengan kotangen alfa. Lalu ada lagi yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat min alfa. Berikut adalah gambarnya. Dan dengan menentukan perbandingan trigonometri antara sudut A dan sudut 270 derajat min alfa akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 270 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 270 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Kosek
270 derajat min alfa sama dengan min sek alfa. Sec 270 derajat min alfa sama dengan min cosec alfa. Kotangen 270 derajat min alfa sama dengan tangen alfa. Selanjutnya, relasi sudut A dengan 270 derajat plus alfa. Dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 270 derajat plus alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 270 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat plus alfa sama dengan sin alfa. Tangen 270 derajat plus alfa sama dengan min koten alfa. Cosec 270 derajat plus alfa sama dengan sec alfa. Sec 270 derajat plus alfa sama dengan cosec alfa. Kotangen 270 derajat plus alfa sama dengan min tangen alfa. Selanjutnya, kita lanjutkan relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 360 derajat dikurang alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan tangen alfa. Cosec 360 derajat min alfa sama dengan min cosec alfa. Sec 360 derajat min alfa sama dengan sec alfa. Kotangen 360 derajat alfa. Selanjutnya, relasi sudut alfa dengan sudut min alfa. Dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut min alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan min alfa. Cosec 360 derajat min alfa sama dengan min cosec alfa. Sec 360 derajat min alfa sama dengan sec alfa. Kotangen 360 derajat min alfa sama dengan min kotangen alfa. Selanjutnya, relasi sudut lebih dari 360 derajat. Pada sudut 360 derajat, berlaku persamaan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin alfa plus K kali 360 derajat sama dengan sin alfa. Cos alfa plus K dikali 360 derajat sama dengan cos alfa. Tangen alfa plus K dikali 360 derajat sama dengan tangen alfa. Cos alfa plus K dikali 30 derajat sama dengan K. Sec alfa plus K dikali 360 derajat sama dengan sec alfa. Kotangen alfa plus K dikali 360 derajat sama dengan kotangen alfa. Lalu selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan latihan soal. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.